Dalam video ini, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisis segmental dari suprasegmental. Tapi, sebelum kita ke pembahasan lebih dalam mengenai analisis tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa itu pengertian dari segmental dan pengertian dari suprasegmental. Eits, tapi aku punya games nih. Jadi, aku udah nyediain 2 pilihan amplop. Nah, kalian tinggal pilih aja ya, mau pilih amplop yang ini atau yang ini. Yuk, silahkan dipilih. Oke, aku mendengar jawaban dari Rina. Rina memilih amplop yang sebelah sini. Mari kita buka. Nah, baik teman-teman, selanjutnya tinggal sisa amplop yang sebelah sini. Yuk, mari kita buka. Nah, dari kedua pembahasan pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipisah-pisah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti konsonan, vokal, diftong, dan klaster, serta dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria terkait alat ucap dan proses artikulasi. Kesimpulannya, untuk unsur suprasegmental adalah elemen bunyi yang melengkapi fonem dalam bahasa dan berperan penting dalam menyampaikan makna tambahan serta membedakan konteks komunikasi seperti elemen-elemen intonasi, nada, tekanan, durasi, dan jeda yang membantu menegaskan arti, nuansa seperti emosi dalam suatu tuturan. Nah, setelah kita mengetahui dari kedua pengertian tersebut, teman-teman udah tahu kan mengenai apa itu segmental dan apa itu suprasegmental. Setelah ini, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam tentang analisis segmental dan suprasegmental. Pada suatu hari, kelompok 4 sedang berbincang-bincang, kemudian datanglah Rina. Dia langsung mengajak ngobrol teman-temannya. Wah, liburan kali ini seru banget. Aku berencana ke pantai. 3. Pantai? Bukannya kamu gak suka panas, Rina? Iya sih, tapi aku sudah siap-siap bawa sunscreen. Kalau aku sih lebih suka ke gunung. Ada yang mau ikut mendaki kan? Aku belum pernah mendaki, tapi kayaknya menarik juga. Aku lebih suka di rumah aja, banyak buku yang belum aku baca. Dina selalu sama, lebih milih buku daripada jalan-jalan. Ya, karena menurutku di rumah itu lebih menyenangkan. Menarik. Menarik. Tiga. Menarik. 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 Selanjutnya menganalisis segmental dan suprasegmental pada kata menarik. Segmental fokus pada unit bunyi atau fonem individu dalam kata seperti vokal dan konsonan. Pada kata menarik ada 7 bunyi segmental, yaitu M, E, N, A, R, I, K. Lalu suprasegmental berfokus pada fitur yang melibatkan lebih dari satu fonem seperti tekanan, intonasi, dan durasi. Dalam kata menarik, suprasegmental mencakup nada, tekanan pada cukup kata, dan panjang bunyi. Dalam video tersebut dipraktikkan 5 intonasi dan keadaan, yaitu ketika senang, sedih, bingung, marah, dan manja. Panas. 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 Dalam segmental, fokus pada unit bunyi atau fonem individu dalam kata seperti vokal dan konsonan. Pada kata panas, ada 5 bunyi segmental.
PANAS. Lalu di suprasegmental berfokus pada fitur yang melibatkan lebih dari satu fonem, seperti tekanan, stres, intonasi, dan durasi. Dalam kata panas, suprasegmental mencakup nada tekanan pada suku kata dan panjang bunyi. Dalam video tersebut dipraktikkan 5 intonasi dan keadaan seperti mimik wajah, yaitu ketika senang, excited, sedih, bingung, marah, dan manja. Terima kasih. Di rumah aja. 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 Oke, halo. Saya akan membahas analisis segmental dan subsegmental menggunakan kata di rumah aja. Mari kita mulai dengan analisis segmental. Segmental berfokus pada bunyi yang dididik dalam kata. Pada kata di rumah aja terdapat beberapa bunyi segmental, yaitu D, I, R, O, M, A, H, A, J, dan A. Setiap bunyi ini adalah komponen penting yang membentuk kata tersebut. Sekarang kita beralih ke analisis suprasegmental. Ini melibatkan fitur yang mencakup lebih dari satu komponen, seperti tekanan, intonasi, durasi. Untuk kata di rumah aja, kita akan fokus pada intonasi tekanan. Misalnya, fokus pada intonasi kata yang digunakan saat mengucapkan kata di rumah aja bisa menunjukkan seperti emosi dan lain-lain. Untuk intonasi dan ekspresi wajah, elemen intonasi berbeda saat mengucapkan di rumah aja dan ekspresi muka, itu happy, senang, sedih, bingung, marah, dan aja. Sekian, terima kasih. Wah. 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 Halo, saya akan membahas analisis segmental dan suprasegmental menggunakan kata wah. Mari kita mulai dengan analisis segmental. Segmental berfokus pada unit bunyi individu dalam kata. Pada kata wah terdapat 3 bunyi, yaitu W, A, dan H. Setiap bunyi ini adalah komponen penting yang membentuk kata tersebut. Sekarang beralih ke suprasegmental. Ini melibatkan fitur yang mencakup lebih dari satu fonem, seperti tekanan, intonasi, dan durasi. Untuk kata wah, kita akan berfokus pada intonasi dan tekanan. Misalnya, nada yang digunakan saat mengucapkan wah bisa menunjukkan berbagai emosi. 5 intonasi yang berbeda saat mengucapkan wah dalam 5 ekspresi muka, yaitu ekspresi happy, sedih, bingung, marah, dan manja. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis segmental dari suprasegmental dalam pengucapan kata seru banget yang sudah saya praktikkan dalam video sebelumnya. Adapun yang pertama, analisis segmental ini berfokus pada fonem atau unit bunyi terkecil dalam suatu kata. Nah, dalam kata seru banget, fonemnya terdiri dari S, E, R, U, B, A, N, G, E, T. Adapun pada level segmental, pengucapan seru banget secara umum tidak berubah, walaupun ekspresi atau emosi berubah. Namun, panjang vokal, kekuatan konsonan, dan artikulasi dapat sedikit bervariasi tergantung pada emosi yang ditampilkan. Adapun penjelasan mengenai analisis suprasegmental mengenai kata seru banget yang sudah saya praktikkan, yaitu suprasegmental dalam kata tersebut mengandung elemen yang mencakup intonasi, tekanan, nada, dan ritme. Bagian ini lebih relevan dengan bagaimana emosi diekspresikan melalui pengucapan. Yang pertama, saya tadi mempraktikkan kata seru banget dengan menggunakan mimik wajah senang. Pengucapan dengan mimik wajah senang cenderung menggunakan nada tinggi, intonasi naik, dan tekanan pada suku kata akhir banget. Jadi saya tadi mempraktikannya dengan contoh seru banget, seperti itu. Lalu yang kedua, dalam kondisi sedih, intonasi akan lebih datar dan nada lebih rendah dan pengucapan lebih lambat dengan sedikit tekanan. Lalu yang ketiga, saya mempraktikannya dengan kondisi wajah bingung. Pengucapan cenderung memiliki intonasi yang tidak pasti dengan nada yang naik di akhir untuk menunjukkan pertanyaan atau kebingungan. Seperti contoh dalam video sebelumnya, tadi saya mempraktikannya dengan seru banget, dengan mimik muka yang bingung. Lalu yang keempat, pengucapan dengan mimik muka marah. Pada bagian ini cenderung lebih keras dan intonasi lebih cepat dengan tekanan kuat pada kata-kata, khususnya pada kata banget. Setelah itu, nada lebih rendah di awal dan naik mendadak di akhir. Lalu selanjutnya, dalam pengucapan
mimik muka manja, nada akan lebih tinggi dengan tekanan yang lembut dan cenderung memperpanjang durasi pada kata terakhir. Seperti contoh tadi saya mempraktikannya dengan seru banget, seperti itu. Sekian video analisis segmental dari suprasegmental kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum